Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyati dengan NIM J1A1222270. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul kadar protein total serum dan albumin pada anak usia sekolah dasar dengan gizi buruk di Nusa Tenggara Timur Tenggara, Indonesia. Baik, yang pertama itu adalah latar belakang. Malnutrisi didefinisikan sebagai kekurangan atau ketidakseimbangan asupan energi dan zat gizi seseorang. Dapat berupa kekurangan berat badan, keterhambatan pertumbuhan, dan kekurangan berat badan. Anak usia sekolah rentan terhadap malnutrisi. Malnutrisi memiliki dampak yang cukup besar terhadap anak usia sekolah seperti kurangnya waktu sekolah dan kurangnya pencapaian prestasi belajar sesuai usia. Nusa Tenggara Timur dikenal sebagai provinsi yang menjadi lumbung anak-anak Indonesia yang mengalami stunting, salah satu bentuk kekurangan gizi. Bahkan Presiden Indonesia memberikan perhatian khusus kepada provinsi ini untuk menekan angka kasusnya. Sebuah penelitian yang dilakukan di Zaria pada anak-anak yang kekurangan gizi berusia 6 sampai 59 bulan pada tahun 2018 menentukan bahwa total protein serum dan albumin secara signifikan lebih rendah pada anak-anak yang kekurangan gizi dibandingkan pada anak-anak yang bergizi baik. Studi lain menegaskan bahwa total protein dan serum albumin direkomendasikan sebagai indikator yang berguna status gizi anak yang kekurangan gizi. Kedua parameter tersebut merupakan penanda yang baik untuk malnutrisi energi protein. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar protein total serum dan albumin pada anak usia sekolah berdasarkan gizi buruk di Oelemin, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, Indonesia. Yang selanjutnya itu metode desain studi. Ini penelitian deskriptif analisis menggunakan desain kasus kontrol yang menentukan perbedaan rata-rata protein total serum dan albumin serta antara anak-anak yang kekurangan gizi dan anak-anak yang bergizi baik. Studi lain menegaskan bahwa total protein dan serum albumin direkomendasikan sebagai indikator yang digunakan selain pengukuran antropometri untuk mengklasifikasi gizi anak. Pemeriksaan laboratorium juga berguna untuk memantau perkembangan anak, terutama terkait asupan dan kecukupan zat gizi. Parameter status gizi anak adalah protein total serum dan albumin. Kadar rendah dari kedua parameter ini yang juga dikenal sebagai hipoproteinemia dan hipoalbuminemia lebih mungkin ditemukan pada anak-anak yang kekurangan gizi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Juni 2022 di SDN Tunfeu 2 ke Desa Oelemin, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Yang kedua itu sampel. Pengambilan sampel dilakukan secara proporsi sampling dengan jumlah sampel 90 anak usia 6 sampai 12 tahun yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kasus sebanyak 45 anak dan kelompok kontrol sebanyak 45 anak. Sedangkan kriteria kelompok kasus adalah anak usia 6 sampai 12 tahun yang telah memiliki kebiasaan makan dan minum yang baik. Z-score antara 3S sampai 2S dikategorikan kurus, sedangkan kelompok kontrol adalah anak usia 6 sampai 12 tahun yang memiliki Z-score antara 2S sampai 1S atau dikategorikan normal. Perhitungan Z-score menggunakan indikator indeks massa tubuh atau IMT anak umur 5 sampai 19 tahun sesuai dengan standar antropometri pada peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Yang ketiga itu pengumpulan data. Penelitian ini juga mengumpulkan beberapa data seperti nama anak, tanggal lahir, jenis kelamin, serta pendapatan orang tua dan tingkat pendidikan yang diklasifikasi berdasarkan klasifikasi Badan
Pusat Statistik 2017 menggunakan kuesioner. Yang keempat itu analisis data. Data dihimpun dari analisis menggunakan uji tes sampel independen dengan jumlah signifikan 0,05 untuk mengetahui perbedaan rata-rata total kelompok kadar protein dan albumin pada kelompok kasus dan kontrol menggunakan perangkat lunak SPSS versi 26. Yang selanjutnya itu hasil. Sebanyak 90 anak terdaftar dalam penelitian ini dari total 230 populasi yang memenuhi kriteria inklusif. Tabel 1 menunjukkan bahwa berdasarkan jenis kelamin, jumlah laki-laki dan perempuan sedikit sama. Meskipun pada kelompok kontrol perempuan lebih banyak daripada laki-laki, 25 dan 20 variabel yang memiliki presentasi kesamaan tertinggi antara kasus dan kelompok kontrol adalah pekerjaan ayah petani 60% dan 58%, pendidikan ibu SD 33% dan 40%, pekerjaan ibu tidak bekerja 88% dan 83%, dan pendapatan keluarga sedang 62% dan 58%. Sementara pendidikan ayah dengan presentase tertinggi berbeda, SD 38% untuk kelompok kasus dan SMA 47% untuk kelompok kontrol. Variabel yang memiliki perbedaan signifikan adalah usia antara kelompok kasus dan kelompok kontrol, 0 sama dengan 0,006, sedangkan variabel lain tidak memiliki perbedaan signifikan antara keduanya. Tabel 2 menunjukkan kadar rendah protein total serum dan albumin. Serum dengan persentase lebih tinggi ditemukan pada kelompok kasus dibandingkan kelompok kontrol, yakni 36% dan 11% dan 28% dan 7%. Kadar protein total dianggap rendah jika kadarnya 6 gram dan 3,5 gram untuk albumin dianggap rendah. Selanjutnya itu kesimpulan. Kadar protein total dan serum albumin secara signifikan lebih rendah pada anak-anak yang kekurangan gizi dibandingkan pada anak-anak yang bergizi baik, 0,05. Direkomendasikan menyatakan bahwa penelitian masa depan untuk memperkirakan asupan protein dan protein juga mendeteksi infeksi atau penyakit apapun yang dapat mengaruhi menyerap protein pada anak-anak yang kekurangan gizi. Sebuah studi prediksi kekurangan gizi pada anak usia sekolah anak-anak juga diperlukan sehingga pemangku kepentingan dapat mengambil tindak pencegahan atau pengendalian untuk mengatasi masalah di lapangan. Penelitian ini menemukan adanya perbedaan yang signifikan pada serum total protein dan albumin antara anak yang kekurangan gizi dan anak yang cukup gizi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian lain yang memiliki kesimpulan yang sama. Apabila kebutuhan protein tidak terpenuhi dalam jangka waktu lama, maka akan mengakibatkan gangguan sintesis protein yang berakibat pada kadar total protein dan albumin yang lebih rendah dari nilai acuan. Oleh karena itu, rendahnya kadar total protein dan albumin dalam serum dapat menyebabkan berbagai perubahan dan dampak buruk bagi pertumbuhan anak, serta dampak buruk bagi masa depan suatu bangsa karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Penelitian ini juga menguraikan bahwa pada anak yang mengalami gizi buruk terdapat faktor-faktor antara lain, yaitu pendidikan ayah dan ibu yang rendah sehingga dapat mempengaruhi pengetahuan orang tua tentang makanan yang bergizi bagi anaknya, pekerjaan sebagai petani yang tidak memperoleh penghasilan tetap setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi. Hasil ini senada dengan penelitian yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan dan pendapatan orang tua dengan status gizi buruk pada anak. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.